Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Salatan wa salaman ala sayyidil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sahabat semua. Saya membaca statement Bapak Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan Arab Saudi, Bapak Agus Maftuh ABG Bril, terkait kepulangan Habib Rizik Syihab ke Indonesia. Sebelumnya saya juga membaca beberapa statement beliau terkait pencekalan Habib Rizik Syihab oleh keimigrasian Arab Saudi. Dari semua statement beliau yang saya baca, membuat saya tambah heran. Sebenarnya ada apa dalam kasus Habib Rizik Syihab ini? Kalau membaca kasus pencekalan Habib Rizik Syihab sampai pada kasus overstay beliau di Saudi, sejak awal memang kasus ini sudah banyak kejanggalan. Berawal dari keberangkatan Habib Rizik Syihab ke Saudi pada tanggal 26 April 2017, kalau menurut Bapak Dubes, Habib Rizik Syihab datang ke Saudi menggunakan visa bisnis yang masa berlakunya 365 hari atau 1 tahun. Dalam masa itu, Habib Rizik Syihab pernah sekali ke Malaysia dan kemudian pulang kembali ke Arab Saudi, dan ini semua tanpa masalah. Keanehan mulai terlihat ketika Habib Rizik Syihab ingin meninggalkan Saudi karena visanya hampir habis. Namun pihak imigrasi Arab Saudi justru mencekal Habib Rizik Syihab dengan alasan yang tidak jelas hingga hari ini. Menurut pengakuan Habib Novel Bamukmin, Habib Rizik Syihab dicekal di Arab Saudi hingga 3 kali. Terjadi pada tanggal 8, 12, dan 19 Juli. Ini yang kemudian menjadi alasan Habib Rizik Syihab untuk overstay di Arab Saudi. Yang membuat saya heran, kenapa Habib Rizik Syihab yang tidak memiliki kasus hukum di Saudi, malah dicekal ketika ingin keluar untuk memperbaharui visa. Logisnya, pemerintah Arab Saudi mendorong siapapun yang masa berlaku visanya hampir habis untuk keluar dari Saudi atau memperpanjang visanya. Secara hukum, Arab Saudi tidak memiliki kewenangan untuk mencekal Habib Rizik Syihab. Berdasarkan Deklarasi Universal HAM tahun 1948, sebagaimana yang tertuang pada pasal 13 ayat 2, setiap orang memiliki hak untuk meninggalkan suatu negeri termasuk negerinya sendiri, dan dia juga berhak untuk kembali ke negerinya. Artinya, Habib Rizik Syihab bersama keluarga berhak untuk meninggalkan Saudi kemanapun mereka mau, baik itu ke Malaysia ataupun pulang ke Jakarta. Satu-satunya hal yang bisa mencegah keluarnya Habib Rizik dari Saudi adalah kasus hukum. Tetapi berdasarkan keterangan Duta Besar Arab Saudi di Jakarta, Habib Rizik tidak pernah memiliki kasus hukum di Arab Saudi. Jadi, pencekalan Habib Rizik Syihab pada Juli 2018 oleh keimigrasian Arab Saudi adalah sebuah pelanggaran HAM. Namun saya melihat sulit bagi pemerintah Arab Saudi melakukan pencekalan jika tidak diminta oleh pihak tertentu. Apalagi Habib Rizik Syihab tidak memiliki kasus hukum di Arab Saudi. Dalam kondisi seperti ini, seharusnya kedutaan Indonesia di Arab Saudi langsung bergerak untuk membantu Habib Rizik menyelesaikan kasus pencekalannya. Apalagi ini ada pelanggaran HAM yang mana kasusnya tidak main-main. Namun Duta Besar Indonesia di Arab Saudi mengatakan mereka tidak bergerak karena Habib Rizik Syihab tidak meminta bantuan kepada kedutaan. Padahal hukum internasional mengatakan bahwa perlindungan terhadap warga negara di luar negeri adalah kewajiban negara melalui embassy. Diminta ataupun tidak, negara harus bergerak untuk membantu warga negaranya yang terlibat kasus di luar negeri. Mulai dari langkah awal yaitu consular protection, jika dianggap perlu nanti mengambil langkah kedua yaitu diplomatic protection. Dan dalam kasus Habib Rizik Syihab ini, seharusnya pemerintah Indonesia melalui embassy sudah mengambil langkah diplomatic protection karena di sana ada pelanggaran HAM. Namun kenyataannya pemerintah Indonesia di Arab Saudi tidak memberikan bantuan apa-apa kepada Habib Rizik Syihab, bahkan untuk sekedar dalam tingkatan
consular protection. Jadi, ketika seorang duta besar mengatakan dirinya tidak memberikan bantuan kepada warganya yang terlibat kasus di luar negeri karena warganya tersebut tidak meminta bantuan kepada embassy, maka kita harus mempertanyakan kepada dubes tersebut apakah dia paham fungsinya sebagai dubes di luar negeri. Baru-baru ini saya juga mendengar Ustadz Sobri Lubis dari FPI mengatakan bahwa Habib Rizik Syihab akan pulang ke Indonesia karena pencekalannya telah dicabut. Anehnya, Dubes Abe Gebril justru menyangkal hal ini dan mengatakan bahwa Habib Rizik Syihab masih masuk dalam list pencekalan di Arab Saudi. Kata beliau, bahkan jika Habib Rizik Syihab mendapatkan bayan safar atau exit permit, maka Habib Rizik Syihab tidak otomatis bisa pulang ke Indonesia. Tanggapan Dubes ini tentu membuat heran. Seharusnya Dubes senang ketika pencekalan Habib Rizik Syihab dicabut. Artinya, satu dari banyak tugas Dubes telah selesai. Tetapi kenapa Dubes ini justru terlihat tidak happy? Ini tidak hanya lagi mengherankan, tetapi mulai memilukan. Yang terbaru, ketika Habib Rizik Syihab mengumumkan kabar bahwa status overstay dia di Arab Saudi telah dicabut. Namun lagi-lagi Dubes Abe Gebril menyangkal hal tersebut dan mengatakan hingga saat ini status Habib Rizik di Arab Saudi masih overstay. Dan Habib Rizik tidak membayar denda karena saat ini Saudi sedang dilanda COVID-19. Menurut hukum di Saudi memang setiap orang yang overstay di sana sebelum dideportasi dia harus membayar denda atau yang disebut ghoramah. Nominalnya tergantung berapa kali overstay. Mereka yang dideportasi juga mendapat sanksi yang disebut basmatil murahhal atau efek dari deportasi. Yaitu mereka tidak diperbolehkan untuk memasuki Saudi selama 3 tahun berturut-turut. Namun yang harus kita ketahui adalah sejak tahun 2017 melalui dekret Raja Salman, Arab Saudi kembali menggalakkan program lama yaitu I'fa'il Mukhalifil Iqamah atau amnesti pelanggaran izin tinggal. Sebenarnya ini adalah program lama yang kembali digalakkan di era Raja Salman. Gunanya untuk membantu mereka yang memiliki masalah overstay di Arab Saudi. Karena kebijakan ini, petugas keimigrasian di Arab Saudi memiliki wewenang untuk memulihkan nama orang-orang yang memenuhi persyaratan dan menghilangkan denda yang harus dibayarnya dan juga menghilangkan sanksi basmatil murahhal. Jadi mereka yang telah dipulihkan namanya, status overstay-nya telah dicabut. Dan juga denda yang harus dibayarnya telah dihilangkan. Dan ini bisa diberikan oleh pihak imigrasi kepada siapapun, termasuk kepada Habib Rizik Syihab. Awalnya memang pemerintah Arab Saudi memberikan amnesti ini pada waktu-waktu tertentu saja. Tetapi mengingat banyaknya kasus overstay di sana, pemerintah Arab Saudi memberikan kapanpun kepada pihak yang dianggap layak untuk menerima amnesti ini. Bahkan hingga hari ini masih banyak negara seperti Mesir misalnya masih mengusahakan amnesti ini bagi warganya yang tersangkut kasus overstay di Arab Saudi. ومن الغرامات وأيضا من أثر البصمة يعني يستطيع من يتقدم من هؤلاء المخالفين سواء كان مجهول الهوية أو متسللا أو لا يحمل هوية وأحضر وثيقة من سفارة بلاده وغادر يستطيع أن يعود في اليوم الثاني إلى المملكة السعودية. Jadi, seandainya memang status overstay Habib Rizik dipulihkan, itu adalah satu hal yang bisa saja terjadi dan sangat biasa. Apalagi pemerintah Arab Saudi paham bahwa kasus Habib Rizik di Indonesia sangat politis. Namun yang tidak biasa adalah ketika Habib Rizik Syihab berhasil menyelesaikan kasus pencekalannya dan juga status overstay-nya dicabut oleh pemerintah Arab Saudi, datang Dubes dengan statementnya yang kontroversial. Seharusnya Dubes malu tidak ikut membantu Habib Rizik Syihab menyelesaikan kasusnya di Arab Saudi. Ini adalah tontonan vulgar buruknya perpolitikan kita. Terlepas dari status Habib Rizik dideportasi atau bukan, tapi saya melihat statement kontroversial dari Dubes ini telah memposisikan negara
sebagai lawan bagi rakyatnya di luar negeri, bukan lagi sebagai pelindung yang diamanatkan oleh undang-undang. Saya sendiri tidak tahu apa motif Bapak Duta Besar bersikap seperti itu. Tetapi saya ingin menyampaikan pesan kepada Bapak Presiden Joko Widodo agar lebih serius dan selektif dalam memilih duta besar. Karena ini tidak hanya menyangkut kenyamanan warga Indonesia yang ada di luar negeri, tetapi ini juga menyangkut wajah bangsa Indonesia dan pemerintah Indonesia di mata internasional. Mungkin ini yang ingin saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.